ini kru RS Bun sudah mulai memasuki kapal ya. Berapa menit sih? 1 jam. 1 jam. 1 jam berapa ya? 1 jam dong. Kemarin Chandra nggak mau naik itu kapal tek-tek. Put. Saya pikir dari Tanjung Pasir. Iya, makanya mau kapal tek-tek. Halo Dr. Ferdi. Kapal tek-tek, waduh. 2 jam. Kasihan ini. Tutup aja, tutup. Nah ini saya beserta tim sudah mulai berangkat. Mereknya Suzuki ya, Suzuki Baleno. Kami akan berangkat ke Pulau Seribu ya. Pulau mana? Pulau Lancang. Pulau Lancang, naiki kapal Vincent Vincent ya. Mesinnya Suzuki Pak. Ini ABK. kodanya ya. Iya. Pak Effendi ya. Terima kasih Pak Effendi. Semoga kita selamat sampai tujuan. Amin ya. Udah. Nah ini kaptennya ya. Selamat ya Pak. Ya. Kan ada Yamaha ya mesinnya ya. Nah ini kita meninggalkan kota Jakarta. Udah, nggak apa-apa, harap. Ini kapten di rumah sakit. Ya, ayo dong. Kita tujuannya apa nih, Dokter Rohit? Kita mau ada pemeriksaan kesehatan di Pulau Lancang. Ya, Dan sudah koordinasi dengan dinas terkait dengan acaranya lancar. ya, Ini dalam rangka hari ulang tahun rumah sakit Bun yang ke-7. mantap. Nah ini bakau. Kecepatan tinggi. Pas dari Jakarta.
Pulau apa nih? Lancang ya? Pulau Lancang, dokter. Ingatnya biar kita satu bola lagi. Itu yang buat wisata, bukan buat. Pulau Pari. Nah ini udah mulai diturunkan Pulau Pari bisa sih. oleh Pulau Lancang di Desa. Pak Kapten. Bidan Dewi sini, dokter. Kampusnya dokter. Pulau Lancang ya. Ini dia. Lagi ada yang sandar juga. Ini sampai di dermaga. Tetap Jakarta Utara. Jakarta. Jakarta Utara dia mah. Iya. Makanya mestinya rujukannya ke Cengkareng. Kan. ini. Padahal Cengkareng Jakarta Barat, tapi lebih dekat juga. Udah mulai sampai. Halo Pak. Kita videoin dulu. Ya ini kru pada turun. Kamu mah aman Ning. Aman Ning. Ya. Oke. Mantap. Sampai berapa? Tiga kali. Dua, takutnya ombaknya. Oh, siap. Iya, tunggu kan? Iya, tunggu kan. Santai. Kang. Halo Pak. Wah ini nih kita pulang lewat ini aja. Nggak nyampe ya, Pak. Nggak nyampe. Waduh, lumayan nih. Halo Pak. Ya, sehat ya Pak. Amin. Ini pulau gede ya. Belum pernah. Halo. Halo. Ini Pulau Lancang ya. Keadaannya seperti di daratan biasa. Mereka mendapat suplai dari Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Karena ini bagian daripada pemerintahan daerah Jakarta. Rumah penduduknya motor juga ada. Ini kita lihat gedung apa ini? Ya, wah, kantor kelurahan Pulau Lancang. Nah ini cukup megah kantor kelurahannya. Iya. Iya. Pulau Pari ya kelurahannya. Oke.
Nah, ini ada Bank DKI juga, ATM 24 jam. Kan BCA nggak ada ya. Halo Pak. Makan mie ya Pak? Gak apa-apa, saya shot ya. Iya, nggak apa-apa. Ke puskesmas dulu Pak. Ya. Ya. Halo. Dadah dong. Dadah. Siapa namanya? Angel ini? Hajijah ini? Ayo. Puskesmasnya Pulau Pari ya. Bagus. Ini tim sudah sampai. Gedungnya tingkat 2 loh. Nah, ini kru. Halo. Halo. Mana bidannya? Di dalam. Halo. Ya, ini masuk loh. Saya Dokter Hadi. Ya. Ke atas dong. Iya. Emang ada Wijaya ya ini? Dokter Wijaya? Iya. Hoi, kenal juga. Saya Dewi dok. Oh, Dewi ya. Lagi ANC. Oh, iya ya. Silakan dok. Kapuskes. Nah, kamu kita lagi berhalangan dok. Oh, siapa Kapuskes? Ya, ada dokter Sally. Oh, iya iya. 4.000 udah berapa? 4.000 kakak. Nah, kalau kakaknya sih, poin penduduknya 4.000 ya, 4.000 ya. Kalau luasnya ini kan kita nggak ada 1 kilo nggak ada pak. Oh, tapi padat ya kalau Padat. Paling padat sini apa untungnya, Pak? Kalau padat kan ke Jawa. Oh, Jauh lebih luas lagi. lebih jauh dari sini. Ke Jawa di sana kan sebelum. Dia ada puskes juga. Sebelum kesini. Oh, Sebelum di sampai Ke Jawa dulu. Nanti saat Tidung. iya Tidung. Tapi ada puskes di sana. Ada. Setiap pulau ada. Oh, di selatan itu kita ada 3 puskes sama 1 poskes. Oh, iya. Dua poskes. Oh ya, payung. Dua payung. Kayak puskesmas pembantu ya. Terbanyak geriatri atau anak? Kalau untuk komposisi ya campur di laki-laki sama perempuan sih, untuk lansia nggak terlalu banyak. Ya. Ah, iya. Iya. Kalau wisata itu ada beberapa pulau ya, contohnya Pulau Pari, Pulau Jawa, Pulau Tidung. Tapi ini masuk kecamatan Pulau Pari. Kelurahan. Oh, kelurahan. Pulau Pari. Karena kantornya di sana ya. Iya, besarnya di sana Jadi ya. kantornya di sini. Iya. Iya. Ruang laboratorium. Untuk oh gitu. Karena nanti agendanya jadi kita tuh kepengennya kan warga banyak susah untuk vaksinasi. Jadi maksud saya itu nanti sebelum PTM yang belum vaksinasi diwajibkan untuk vaksinasi dulu, kemudian lanjut ke PTM. Ya, nah, jadi kita makan gabungin aja dengan kegiatan puskesmas. Jadi kita nggak berdiri sendiri, kita mix lah. Ya, bisa. Ya, kan tujuannya sama buat masyarakat juga. Ya. Nah, kalau yang tadi proses ada bilang oke, vaksin nanti PTM, nggak apa-apa. Ya, gitu. Lebih enak. Biar pasien juga nggak jenuh, nggak balik lagi. Banyaknya karena Masalah banyak kan? Itu dia. kita masih kurang jauh dok, kita masih sisa 500 vial ya. 500. Oh, 500. 500 orang ya, 500 orang lagi. 500 dosis. Oh, 50 vial. 50. Kelurahan. Sinovac ya? Bukan AstraZeneca. Oh, AstraZeneca. Kalau Sinovac boleh kirim ke saya. Berarti ini tahap baru, ini yang baru tahap pertama atau sudah sebelumnya? Pertama di arahan gitu. Takutnya kalau itu kan mau ikut kan. Tapi yang
sini dok, nggak terlalu banyak. Waktu kemarin sempat tidak termasuk merah dok, cuman sekarang sudah awal. Rujuk ke Cengkareng. Kalau rata-rata kebanyakan ini dok, kita tenaga kesehatan kemarin kena. Oh. Warga cuma ada beberapa aja sih ya, nggak terlalu banyak ya. Iya. Ya, oh ya BPS. Ya. Kalian jadi nggak di sini. Kalau tugas sih ke hotel. Iya. Oh iya kalau Kalau sekarang udah nggak bisa ngirim. Oh. Luar bukannya biasa. Bukannya itu penuh. Penuh iya. Mana di Tangerang juga udah penuh. Ya kami juga menyediakan sedikit juga udah penuh juga. Di Ibun ada dok ya tempat Kita ada 10 10 bed kita siapin. Memang per hari ini juga udah penuh. Kalau kita gampang nak, dokter Ferdi nanti yang ngatur semua. Yang penting mah pasiennya mau dirawat gitu. Target berapa lagi? Dingin di luar ya. Nanam apa, Pak? Pak? Lidah buaya. Oh. Subur ya di sini. Iya. Ayo, Pak. Ini keadaan di Pulau Lancang. Luas, cukup luas. Pulau ini lebih kurang 1 kilometer, cuma mobil aja yang nggak ada. 3M. Ini SMPN. Halo Pak, pasukan Orange. Ya. Mantap. Tadi ke sini ya, Pak? Ke sini ya? Ya. Oh iya. Mantap. Modern sini ya. Kalah kita. Luknaga Kosambi payah ini. Ini APBD-nya gede sih ini. Ini Ning, di belakangmu nih tukang apa nih, Ming? Bodyguard ugal-ugalan. Bodyguard. Kalah APBD Tangerang ini. Bangunannya mantap-mantap. Iya. Bangunannya mantap-mantap, Bu. DKI. Iya. Tangerang kalah loh ini. Biasa. Pertanyaan orang asli di semua. Aku orang Musi Jawa. Oh gitu. Dia beberapa mungkin. Nah, ini saya berada di SMPN 288 Jakarta. Ini ada pialanya. Lantai 3 lengkap. Selamat pagi. Ya. Belum sibuk ya? Ada
Halo. Ada 3 orang. Siapa ya? Ibu. Ini kok buat penitipan tas. Buat observasi malah buat tiduran. Aku di mana? Bawakan semuanya. Nah, ini kita udah mulai kegiatan COVID diadakan di SMP N 288 Jakarta. Ini tamu pada datang. Bu. Ini cukup mewah. Nah, di sana kegiatannya. Sudah, Pak? Oke. Yo, sama-sama. Dibawa KTP-nya, Bu. Ya, duduk Pak, silakan. Ya, ngadep ke sini Pak, senyum Pak. Maskernya narik ke atas Pak. Nah, oke, mantap. Dah. Tinggi juga ya Bapak ya. Masih gedean saya Pak. Lebih dari depan bawah mah. Gambar boleh ya? Dia boleh Pak. Kalau yang di bawah 50 tahun nggak usah. Udah 10. Tapi ada keterangannya. Tapi nggak sekarang kan? Ya, karena dokter juga itu cuma satu lagi di sini. Ya udah. Bapak udah suntik Pak? Belum disuntik? Udah. Vaksin. Vaksin. Vaksin kan udah. Ya, dimonitor dulu Pak ya. Ya. Main apa ini? Senyum dong. Senyum.
Main apa? Apa itu? Namanya siapa? Namanya siapa? Tuh, ditanya Bapak no. Biarin Bu, lagi asik main. Ini tinggal Nulis apa sih? Data. Oh, lanjut. disesuaikan aja dari keluarga bisa menerima kapan kita rujukan berangkat hari Sabtu iya ada jam 10 sama dokter Ferry ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Ini tangannya mau dicek gula. Cek gula, dicek gulanya. Awas. Awas. Wah. Tok tok. Tok deh. Naon Bu, tok Bu. Ini kru yang hebat nih ya. Ini lagi nunggu ini nih. Mau yang datang. Dagangannya belum laris. Belum ini ya. Ada keluhan di matanya Bu? Ini semua bahaya kali itu bahaya. Sering ini kalau malam agak burem. Iya, kayak dulunya kalau lihat orang lain belum masuk jarum nggak? Takutnya. Dibuka aja nggak lihat mata saya, lihat mata. Udah sama ya dua-duanya ya? Iya, kayak gimana? Kayak kekunangan itu. Tapi kalau melihat dari sini ke kayak yang Mas Aku ini kelihatan. Kelihatan masih ya. Itu. Oh, burem. Bilang kayak air yang mata saya kayak. Lurus Bu, tangan kan kirinya mau ditensi, tangan kanannya mau dicek darah ya. Hebat. Ada riwayat gula nggak Bu?
Bapak Mami sini Pak. Ini kegiatan vaksinasi di Pulau Lancang, Kelurahan Pari ya, Provinsi DKI. Ini bersama dari Puskesmas Pari dan dibantu Rumah Sakit Bun dalam vaksinasi rutin Puskesmas di SMP 248 Pulau Pari. Antusiasme masyarakat cukup banyak. Parkiran SMP 248. Bisa jalan-jalan melihat SMP-nya cukup mewah ya, dibangun 2018 oleh pemerintah DKI. Ya. Bud. Vaksin ya? Belum juga enggak. Kalau nggak ada asma, kayak Kita kan pada dekat di apa namanya pasar dan aksesnya juga baik, yang kita banyak kita juga Abang Bang, daftar udah belum? Masalahnya kalau saya Bapak Bang, jadi saya bulan-bulan
Ya kan sama aja. Bidan Dewi, ayo. Ayolah, nyampur lah sini. Kita ngobrol lah. Loh, kok itu udah pergi? Udah makan. Mau lepasin dulu. Oh. Ayo sini. Ayo di sini lo gabung. Kita akan makan siang di Pulau Lancang. Ayo bidan. Semua ayo. Ya, pemirsa, saya sedang berada di Pulau Lancang, tepatnya di Puskesmas Pulau Pari. Saya bersama Bu Bidan Dewi Sartika, karena ini sudah dites sama-sama negatif. Saya buka masker ya. Oke, nanti Bidan juga silakan. Nah, ini saya perkenalkan Bidan Sartika, Dewi Sartika. Beliau bertugas di Pulau Lancang ini udah berapa tahun? Sudah 8 tahun. 8 tahun ya. Boleh buka masker nggak apa-apa? Izin pakai masker. Oh ya, oke, silakan. Nah, ini Bu Bidan ini 8 tahun ya. Total 11 tahun. 11 tahun. Oh. Dari sejak lulus. Lulus tahun terus di sini. Ya. Kenapa memilih di sebuah kepulauan yang disebut Kepulauan Seribu? Karena gini, awal cerita kan asli dari Pulau Seribu. Oh, aslinya. Kebetulan saya putra putri Kepulauan Seribu. Oh, iya. Dari Pulau Untung Jawa. Pulau Untung Jawa. Iya, aslinya dari sana. Ibu masih ada di sana? Kebetulan sudah almarhum, tinggal orang tua dari laki-laki, ada di Untung Jawa. Jadi sejak lulus dari Akbid mana? Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan. Wow. Halo Budi Kemuliaan. Halo Budi Kemuliaan. Membawa nama alma mater Budi Kemuliaan. Iya. Bahwa Budi Kemuliaan ini banyak juga di alumninya di BUN juga ada. Oh, ada. Ada. Oh. Ya. Nah, ini Okay. saya dalam rangka Baksos ya, membantu Pulau Pari ini, Puskesmas ini ya. Tadi ada vaksin ya. Iya, dokter ada vaksin. Screening katarak. Katarak. Ya. Nah, pemirsa, ini dari Kepulauan Seribu itu sebetulnya lebih dekat ke arah Tangerang. Tangerang, betul sekali. Ya, daripada ke induknya di Kepulauan Seribu. Di Jakarta. mana? DKI. Iya, Jakarta. Tapi nggak apa-apa. Yang penting akses untuk pelayanan masyarakat Bu Bidan sudah dibuka ya. Sudah dibuka, betul Senang dok. rasanya rumah sakit pun bisa membantu. Iya, terima kasih kembali dokter. Suka dukanya gimana nih? Banyak kan sukanya nih kayaknya. Ya, memang betul-betul beliau ini putri pulau. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira supaya nanti teman-teman yang di luar Kepulauan Seribu ini bisa juga mengabdikan diri. Kan masih banyak perlu ya di sini. Iya. Ada beberapa pulau yang masih memerlukan tenaga ya. Iya, Atau betul. nanti bergantian. Bergantian nanti Nah, semakin. Kira-kira gimana Bu Bidan? Kalau dari saya sih sebenarnya karena usia itu kan akan bertambah ya dok. Betul. Tidak mungkin yang sekarang
akan ada di 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang. Ya. Itu akan berlalu dengan waktu. Nah, harapan agar putra-putri Pulau Seribu itu mungkin bisa melanjuti kesehatan atau tenaga kesehatan di sini. Nah, berbakti. Ya, karena pada dasarnya yang datang ke kami di sini adalah orang bukan pribumi atau orang bukan asli putra-putri. Ya. Jadi ketika dia datang, dia akan pergi dengan begitu saja. Kalau kayak asli dari putra-putri, itu akan berasa kayak harus kayak ngemban tugas gitu loh, Dok. Kayak ngabdi gitu. Ya. Itu seperti itu, Dok. Ya, sekarang ini kan transportasi dengan sudah difasilitasi Iya, betul, Dok. lebih banyak tripnya, Iya, terus lebih murah dan banyak orang yang berusaha untuk menyeberangkan dari daratan besar ya, DKI, Tangerang ke Tangerang, sini ya. iya betul, Dok. Sini malah lebih dekat ke Rawasaban ya. Iya, Pelabuhan Cituis kalau Cituis. kalau di Google Terkenalnya Pelabuhan Cituis. Cituis. Baik. Kalau kita Rawasaban. Ya. Kendala apa nih Bu Bidan di zaman COVID di sebuah pulau ketika Bidan bertugas di sini? Ini kelihatannya di sini sih nggak begitu dipakai untuk tempat wisata ya? Kalau kalau untuk di Pulau Lancang sendiri, karena ini pulaunya pemukiman, Dok. Jadi kayaknya spotnya tidak spot seramai di lain. Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Tidung dan yang lain-lain. Seperti Pulau Bidadari. Iya, kalau Bidadari dia memang pulau yang didesain wisata. Penduduknya malah Tidak nggak ada. Baik. Iya, gitu. Nah, angka COVID di sini bagaimana? Kalau untuk saat ini kami zonanya zona hijau. Iya, Kalau iya awal-awal ya alhamdulillah. Cuman tetap kembali lagi kesadaran kita sendiri ya, Dok ya. Betul. Ketika merasa ada sesuatu yang dirasa harus kayak kita harus proteksi diri, sayangi keluarga gitu. Harus mau. Iya. Itu ya. Iya. Cuma karena kendalanya takut aja. Satu takut. Betul. Di sini puskesmas terima persalinan kan ini. Persalinan. Rawat inap enggak? Kalau untuk surat itunya kita masuk kategori rawat inap. Rawat inap. Untuk SDM-nya belum memadai, tapi kalau untuk bangunannya itu Dokternya berapa di sini? totalnya 4, Dok. Kebetulan 4, ya? kita on off. Honor. Ya. Nah ini teman-teman bidan, teman-teman perawat, ya ini Kepulauan Seribu ini masih banyak membutuhkan tenaga. Cuma memang namanya juga kepulauan ya, Iya, Dok. jauh dari keramaian. Tapi sewaktu-waktu bisa ya. Iya pasti, Dok. Iya. Nah, demikian kalau kita lihat perbincangan kita dengan Bu Bidan Dewi ini akan membuka nanti saya akan tunjukkan. Tadi kebetulan saya sudah ambil gambar ya Dok. dari puskesmasnya, dari ketika kegiatan vaksin ya. Nah, dari Bu Bidan juga aktif ya. Siap, Nah, Dok. ini mungkin kedepannya saya rasa para bidan mau mengabdikan di sini. Mudah-mudahan. Ngomong ini penduduknya di kepulauan ini saja berapa? Kalau di Pulau kita ini. hampir 2000 lebih, Dok. Ini 2000 potensi ya. SMP cuma satu ya? Satu SMP, satu SD. SD-nya mana ini? SD di sana Tadi SMPN 24. 288. Oh, 288. SD-nya di sebelah SD 02. 02 ya. 02. Iya. Ini udah lama ya di sini. Oh iya, beberapa yang program itulah, Dok, yang pembangunan baru Pembangunan yang, baru ini serentak mungkin sekitar DKI 5 tahunan ke bawah. kurang lebih seperti itu. Ya. Gedungnya cukup megah ya. Dan jangan lupa Alhamdulillah. teman-teman, wifi gratis. Oh iya, ada dari Kominfo. Nah, Kominfo untuk seluruh penduduk. Kalau ini supportnya ada di beberapa tempat sih. Ada Dok. di beberapa tempat, kejangkau semua.
Kayaknya tergantung itulah apa. Pakai password ya. Iya, maksudnya jangka rumahnya. Kalau emangnya Rumahnya. semakin jauh, kayak semakin Ya, tapi nggak berarti kelacak. kan tidak ketinggalan Ya. informasi ya. Iya, Nah, insyaallah. makanya ini nanti di channel YouTube saya bisa kita ngobrol ini. Baik Bu Bidan, Siap, ini Dok. mungkin saya pertanyaan terakhir nih, kesulitan apa tugas di sini? Kalau untuk kesulitan sih dok, pada saat itu ya malam hari. Malam. Iya, kalau kami dihadapkan oleh satu kondisi di mana ada emergensi, itu emergensinya umum ya dok, Ya. baik yang dari penyakit umum maupun penyakit maternal. Betul. Ya, kesulitan kami itu kalau malam karena ambulan malam itu ambulan laut atau ambulan di kepulauan itu memang tidak beroperasi, ya kan? Sedangkan kami dituntut waktu agar pasien ini sampai ke rumah sakit. Nah, kalau dipaksakan itu saya sendiri ngalami dok, bahwa pasien ibu hamil anak keempat dengan perdarahan hebat lewat Rawasaben dan itu perahunya kering banget dan saya nggak tahu maksudnya mau nggak mau ini pasien harus sampai ke rumah sakit, ya kan? Jadi kalau itu kesulitan kami. Mungkin kemarin tuh sempat ada informasi dok, jadi kita bisa calling ambulan yang deket barat, bisa untuk dikirim ke wilayah Cina, Pelabuhan Rawasaben. Cuman kalau kayak itu kan banyak proses-proses ya dok ya. Jadi lebih baik kayak pakai mandiri, contohnya pakai perahu nelayan atau yang punya pakai perahu sendiri. Terus sampai di Rawasaben pakai kendaraan yang charter pribadi gitu. Itu sih dok. Kalau waktu sebelum-belumnya karena sekarang kita sudah jalin hubungan dengan RSI Abun, ya alhamdulillah kita bisa bawa segera langsung ke RSI Abun. Gitu. Nah mungkin untuk meningkatkan pelayanan, saya juga udah bergabung dengan Anissa Group. Dan takut mungkin nanti kita akan usahakan terus. Siap ya, mudah-mudahan dok. Jaringan di Banten, khususnya Tangerang, sisrotnya semua harus jalan. Nah ini yang nanti teman-teman Bun juga harus memperhatikan ini ya. Siap dok. Mungkin dengan kerjasama ini kita bisa menyelamatkan banyak orang. Amin. Nah, tapi dengan cerita begini teman-teman jangan takut ya. Inilah suka dukanya karena betul. Memang ini terhambat oleh laut ya. Satu geografis lah kita di tengah laut. Tetapi percaya Tuhan akan menunjukkan jalan betul apapun dokter. yang dibuat Betul. Dan mungkin kedepannya kita akan support ya. Mungkin nanti bersama-sama dengan ya di situ ada RSUD Paku Haji juga ya. Nanti saya akan cerita lah ya. Memang ini bagiannya mestinya Tangerang ya. Kayak ini kan sama dok. Kalau di Rana diurut dari ini Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Lancang untuk Jawa itu aksesnya lebih dekat ke Tangerang. Iya, intinya Tangerang lebih terjangkau. Untuk efisiensi waktu itu lebih. Kalau ke Jakarta itu paling di Marina ya. Iya. Terus sama di Kamal pun masuk Dadap ya. Masuk Dadap, betul. Iya, betul. Lebih dekat juga. Betul sekali dok. Gak apa-apa, nanti mungkin mudah-mudahan pemerintah DKI-nya lebih support juga nanti. Amin. Ya, nanti mungkin melalui channel ini ya siapa tahu Bun bisa berkembang terus. Amin. Melayani ya. Melayani masyarakat Kepulauan Seribu. Amin. Kita tidak bisa membedakan jarak itu bagaimana. Kita kan di Indonesia. Iya, betul dokter. Teritorial memang menyulitkan terkadang, tetapi
harus ada jalannya. Iya, harus ada solusi, dokter. Nah, tadi senangnya sudah, kesulitannya juga, ya ada sesuatu yang bisa diselesaikan lah. Iya, mudah-mudahan, dokter. Teman-teman pemirsa semuanya, saya rasa ya, pengalaman yang cukup bagus ya. Nanti biar bisa menambahkan dan menumbuhkan semangat buat para bidan dan juga sama dengan perawat ya. Iya, tenaga kesehatan. Emergensi memang perlu dihadapi, jangan dihindari. Dan saya pesankan juga nih Bu Bidan. Siap, Dok. Yang penting ke keluarga komunikasi. Siap. Dan kedua, setelah komunikasi jangan lupa ditulis. Iya. Nah, kepada siapa bidan bicara ya. Betul. Mungkin belum sempat nulis pada saat itu Iya. di status, tetapi selanjutnya Bu Bidan bisa tulis. Iya, siap, Dok. Karena saya tidak mengikuti dari bagian hukum ya, hukum kesehatan. Apa yang dilakukan harus ditulis. Apa yang dilakukan, apa yang ditulis apa yang dilakukan. Berarti kan kita bekerja sesuai SOP. Iya, betul, dokter. Tetapi ketika keadaan darurat kita nulis juga. Iya. Lakukan tulisan itu. Betul. Jangan sampai nanti, oh iya saya lakukan ini tapi saya nggak tertulis, lupa. Mungkin penyakit lupa itu yang terkadang memang manusiawi, tetapi ke depannya kita harus belajar seperti itu. Iya, siap, dokter. Ya, karena sekarang kan orang nggak nyangka tuntutan, tapi saya betul tidak sekali. mengikuti ini. Iya, betul Tapi sekali. kita hati-hati komunikasi dengan pasien, saya rasa lebih melindungi. Ya, Betul. keilmuan kita terbatas, memang terbatas. Tetapi emergensi ini kan perlu dipelajari terus. Siap, Dok. Baik, mungkin ini wawancara kita akan kita lanjutkan nanti ya, mungkin kunjungan berikutnya. Siap, dokter, ditunggu. Dan Dewi Iya. Sartika ya. Iya. Ini udah masuk ke dalam sisrutnya Bun ya. Karena kita diminta untuk mengatasi permasalahan sedikit ya. Iya, siap. Mudah-mudahan Bun bisa membantu. Amin, ya. amin, amin, amin. Baik, kita akhiri. Terima kasih sekali Bu. Sama-sama, Dokter Dina. Bun. Ya. Saya mengucapkan juga terima Ya. kasih Ya. sudah berkunjung. Mantap. Keluarga besar Bun, saya ucapkan terima kasih. Jangan bosan. Iya. Dan Oke. Ya, silakan. ya, Oh, ini ya. Oh, iya, iya. oke. Ini apa ini? Oh iya. Ini dari apa? Bun ya. Ini mungkin tidak seberapa. Ya, ini hanya Terima, dokter. ini aja kenang-kenangan. Oke, ya. Terima kasih, Sama-sama. dokter dan Oke. keluarga besar RSI Bun. Ya, Semoga semangat. makin Ya. sukses dan jaya. Iya. Amin. Nggak backlight kan kalau zona backlight. Udah aman. Backlight cuma ini, Bro. Iya. Sudah? 1, 2, 3. Dah. Baik, ini pemirsa, di sebelah saya ini ada Dokter Bima ya. Ya, benar, Dok. Saya buka masker dulu ya, supaya lebih ini. Nah, ini saya dan para rombongan tadi ikut diperkenankan membantu masyarakat di Pulau Lancang. Lancang ke Pulau Pari di puskesmasnya Iya, ya. puskesmas Pulau Ya, Pari. di sini ada Dokter Bima, beliau dokter umum di Iya, benar, Dok. di Puskes. puskesmas ini. Udah berapa tahun Dok di sini? Saya kebetulan baru 3 tahun, Dok. 3 3 tahun ini. Alumni mana nih Dok? Saya di Unisma, Unisma, Universitas halo, Islam Unisma. Malang. Iya, Ya. di Malang. Ya, ini alumninya yang Ya. hebat. Bertugas di sebuah kepulauan tidak jauh dari Jakarta ya, masuk ke DKI ini. Tapi ini ketika ada pasien lebih dekat ke arah Tangerang. Ya, benar, Ya, Dok. Benar. memang geografisnya seperti itu. Dok, kenapa milih di pulau tugas seperti di Kepulauan Seribu ini? Sebetulnya sih awal-awal nggak kepikiran sama sekali sih, Dok. Jadi waktu awal lulus sih saya lebih
menggeluti ke dokter perusahaan, Dok. Dokter perusahaan beberapa tahun, kurang lebih mungkin hampir 3 tahun lebih. Kesehatan kerja ya? Iya, Ya, dokter baik. perusahaan. Terus kemudian mungkin karena sudah bosan, pengen deket rumah aja. Nah, kebetulan dari Dinkes Kepulauan Seribu, Sudinnya buka lowongan, gitu, Dok. Dan kebetulan alhamdulillah diterima. Langsung ke Iya, Dokter udah PNS? belum, Dok. Oh, belum. Saya masih honorer di Iya. sini. Nanti mungkin dengan ini mudah-mudahan bisa Amin, sekalian, Dok. Amin, Dok. Pengabdian. PNS Iya, amin. ASN. Iya, Sekarang. Dok, kira-kira senangnya apa nih di sini tugas? Kalau di sini karena secara geografis juga nggak terlalu besar sih, Iya. pulaunya kan Ini penduduknya penduduk kurang lebih 4 ribuan lah. 4 ribuan. 4 ribuan. Kebetulan kita di puskes ini satu-satunya sarana kesehatan. Untuk sukanya saya lebih senang karena yang pertama nggak terlalu jauh sih, dekat rumah juga. Sekarang kerjanya kan masih area Jakarta juga. Terus yang kedua, kebetulan karena di Pulau Seribu ini sistemnya roster, jadi on off tuh dalam arti seminggu di pulau, seminggu libur di kita. Jakarta. Ya, jadi 7 kali 24 jamnya kita kerja di pulau. Nanti kita juga liburnya sama 7 kali 24 jam, gitu, Dok. Iya. Itu sih. Terus Tinggal untuk di rumah dinas ya, Dok? ya, kita disediakan juga sih rumah dinas di sini, itu di sebelah. cukup bagus. Dekat, jadi nggak terlalu jauh juga, Ya, gitu. jadi kalau ada pasien emergency Iya, langsung kemari gampang, ya. Dok, ya. Nah, kalau dukanya gimana, Dok? Ini tidak memancing duka lah. Sebetulnya. Ya. Nampaknya wajahnya suka terus. Kalau- Ada kesulitan tertentu? Kalau duka alhamdulillah sampai saat ini sih belum. Insya Allah janganlah, insya Allah Ya, jangan. alhamdulillah. Cuman paling yang sedikit paling ini, Dok, ke keluarga sih, Dok. Jadi otomatis saya sama anak ketemunya ya seminggu sekali. Dok, ya, Dok. Ya. Jadi yang biasanya dulu hampir tiap hari, sekarang seminggu gitu Seminggu, ketemu keluarga, itu aja sih. Iya. Lebihnya sih alhamdulillah sampai saat ini sih belum ada sih. Kompak juga teman-teman di sini juga, Iya. gitu. Teman-teman alumni dokter ya, Unisma, dan mungkin alumni FK yang lain, jangan takut ya, Dok, Ya. tugas di kepulauan Iya, ya, dan itu sudah terfasilitasi dengan alhamdulillah baik. sudah. Ya, nah, istilahnya sistem kerjanya itu 1 minggu di darat, 1 minggu di pulau Iya, ya. Nah, benar, Dok. Nah, Dok, pernah nggak mengalami satu emergensi yang kalau di bidan ada ya, emergensi yang di bidang kebidanan. Nah, kalau dokter sendiri pernah mengalami? Pernah sih, Dok, pernah. Jadi kalau kasus untuk kardiovaskuler, kebetulan waktu itu pernah mengalami kasus. Cuman emang nggak terlalu banyak. Waktu itu memang henti jantung, Iya. di nafas, otomatis harus di PCR, itu pernah sih ngalamin. Sempat kita deg-degan lah, pasti takut juga. Terus kemudian setelah kondisinya sudah membaik ya kita rujuk sih. Tapi alhamdulillah kondisinya masih bisa tertolong lah, gitu aja sih. Walaupun sempat deg-degan, was-was, takut kan, apalagi berhubungan dengan nyawa gitu. Iya. Itu sih, Dok. Ya. Nah, kebanyakan memang Dok dan pemirsa ya, teman-teman dokter, kita tuh takut ya akan tidak yakin dengan, kita yakin dengan keilmuan kita apa adanya, level kita sebagai di layanan primer di dokter umum. Namun mungkin yang kita takut itu banyak sebutan malpraktek lah, Iya. apa ya. Nah, mungkin ini yang harus nanti kita lebih perhatikan, komunikasi yang baik dengan pasien, Iya. ya mungkin, Dok ya. Dan juga mungkin yang paling penting, apa yang kita lakukan itu ditulis. Iya, informasi, Dan Dok. ya, apa yang kita tulis sesuai dengan SOP kita lakukan. Tapi yang sebatas kemampuan memang kita, SOP kita seperti itu. Iya, iya. Nah, ini teman-teman mungkin
para penduduk di sini ya, kita ini sebagai tenaga kesehatan kita berusaha dok, Iya, anunya, pastinya, Dok. prinsipnya tidak menjanjikan hasil. Tapi saya rasa Dokter Bima udah menerapkan komunikasi yang baik. Insya Allah dok. 4.000 penduduk, saya rasa kalau Dokter Bima ini udah 3 tahun di sini nggak ada yang nggak kenal beliau. Ya, yang penting kita mau menyapa. Iya, ramah, benar. semuanya penduduk sini ramah-ramah kok ya. Hmm. Mungkin komunikasi yang paling penting. Iya, nih. benar, Dok. Ya. Nah, dok, kalau seandainya ada keemergensian, ini kan saya dengar tol laut, ambulan laut ini kan operasionalnya siang ini. Kan? Iya, benar, Dok. Kejadian malam itu usaha kita apa tuh dok? Dulu pernah tuh dok ada kejadian emergensi, tapi kebetulan bukan saya yang piket. Iya. Saya lagi off gitu. Kebetulan ada anak kecil, dia pendarahan di kepala. Ya malam-malam jatuh, jadi ada kubangan itu. Nah, anak kecilnya karena gelap, akhirnya dia terperosok jatuh, kepalanya bocor, berdarah, tidak sadarkan diri. Posisinya malam hari dok. Nah, kebetulan karena fasilitas kita juga seadanya di puskesmas, ya kan, nggak bisa banyak, jadi mau nggak mau harus dirujuk. Sementara kalau kita rujuk pakai ambulan, nggak bisa gitu. Mau nggak mau kita inisiatif, kita sewa kapal dok. Sewa kapal sendiri untuk ke tempat yang terdekat. Kebetulan area yang terdekat sini area Tangerang gitu. Ya, Di gitu. sini ada 3 rumah sakit. Ya, ya dok. Gitu. Nah, Gitu. mungkin inilah yang harus kita kerjasamakan ya nanti bersama dengan rumah sakit. Memang teritorialnya ini DKI, tetapi secara geografis lebih dekat ke arah Tangerang. Benar dok. Nah, ini makanya pemerintah daerah, Benar. kepala suku dinas, mungkin kepala dinas kabupaten ya, terutama ini Kabupaten Tangerang, Pak. Nah, ini nanti kita perhatikan sama-sama. Ya, Kita juga pernah ini dok, pernah bicara sama pihak DPRD Iya. terkait transportasi ini. Jadi mungkin bisa difasilitasi dari DPRD terkait transportasi pada saat malam hari gitu. Ya, Cuman bisa ada yang piket lah. ya gitu dok. Jadi minta bantu karena kan kita nggak pernah tahu keadaan emergensi kapan, Ya. ya kan. Jadi itu Dan sih. ini khusus untuk pengangkutan seperti ambulan darat. Ya, Tapi ini adanya ambulan laut. benar dok. Nah, ini mungkin para wakil rakyat ya bisa mengusulkan, bisa semoga. kerjasama dengan kedua daerah, karena ini Indonesia kan. Benar. Nah, ini mungkin melalui channel ini bisa didengar ya. Semoga aja dok ya. Ya, jadi kita tidak menuntut apa-apa, karena biar bagaimanapun tugas kita sebagai dokter adalah menyelamatkan nyawa manusia. Benar dok. Namun apa dinyana ketika fasilitas kurang dan terhambat juga dengan laut. Kalau di darat mungkin gampang. Nggak usah pusing, sewa mobil banyak. Iya. Nah, di sini belum lagi nyampe di darat mungkin Butuh transport lagi dok. ya butuh transport. Iya, Mungkin ini nanti darat, mobil. kita bisa teleponan dok. Iya. Nah, nanti saya akan bicara dengan tingkat-tingkat manajerial rumah sakit ya. Ada beberapa rumah sakit nanti coba kita fasilitasi ya dok ya. Tapi yang paling sulitnya adalah dari pulau sini ke daratan. Biasanya di mana dok? Rawasaban dok. Rawasaban. Tadi apa ya? Pelabuhan apa ya di situ? Situis. Nah, ini nanti Pak Bupati juga ya, Pak Bu Kepala Dinas ya. Coba nanti sama-sama dengan Sudin. Memang ini urusannya DKI penduduk sini. Tapi ternyata orang lebih banyak butuh ke Tangerang. Benar dok. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol panjang tentang hal ini dan mudah-mudahan nanti bisa terbantu ya dok. Amin dok. Harapan kita sih seperti itu dok. DKI, DPRD Tangerang juga nanti bisa memfasilitasi ya dok ya. Terjunnya di Rawasaban
Pelabuhan Situis. Situis, dikenalnya. benar dok. Sana bagus ya, saya belum ini malah. Padat sama kapal-kapal nelayan sih dok, padatnya. Ya, tapi masih bisa. Masih masuk bisa. ya. Cuman kalau pada saat kondisi tertentu airnya surut, nah itu agak susah dok. Agak sulit. Agak sulit gitu. Nah, ini nanti mungkin bisa ada perhatiannya. Iya benar. Kalau sulit darat, nanti dari laut gotongnya, waduh, itu yang repot ya. Harus ada dermaganya. Benar. Gitu. Nah dok, mungkin dokter sendiri ada pesan buat teman-teman dokter di seluruh Jakarta, terus Tangerang, kan kita ID ya. Apa dok harapannya dok? Harapannya sih untuk teman-teman dokter ya, terutama dokter umum, kita bekerja dengan hati, ingat sumpah dari dokter sendiri untuk mengedepankan kepentingan pasien daripada kepentingan pribadi. Khawatirnya banyak pada saat kondisi-kondisi seperti ini, banyak yang malah mendahulukan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan warga-warga setempat gitu. Terus juga jangan lupa terus mengembangkan ilmu, karena ilmu kedokteran terus berkembang. Khawatirnya banyak yang lupa, ya itu sih yang kita harapkan, banyak-banyak pelatihan terutama itu sih dok. Nah ini pesan dari Dokter Bima, mungkin juga nanti Dokter Bima bisa mendapatkan informasi terus tentang webinar-webinar ya. Iya dok. Sekarang kan bisa dilaksanakan dengan webinar ya. Nanti insya Allah yang dari ID Tangerang pun akan memberitahu setelah kita Amin. kalau seperti ini ya. Iya dok. Pelatihan ya, Ketua ID Tangerang ini sahabat dan sejawat kita yang bertugas di Kepulauan Seribu ya. Oke, mungkin itu saja ya dok. Siap. Saya sangat berterima kasih sudah diterima dengan baik. Kita malah ya. yang berterima kasih dok. Iya. Dibantu dari Rumah Sakit Bun, mau datang, mau hadir, mau melihat kondisi di Pulau Lancang ini sendiri. Amin. Mau bantu screening, itu sungguh sangat luar biasa. Terbantu kita dok. Gitu. Ya. Nah ini kita akan mempersiapkan terus nanti dok. Nanti dengan mungkin bergabung dengan ada Rumah Sakit Mitra Usada, ada Rumah Sakit Umum Daerah Paku Haji. Mungkin sama-sama nanti kita bisa membagi berkat ya. Iya, amin dok. Berkat itu nggak mesti apa-apa, yang penting berkunjung saja ya, sudah berkat dok. Ya dok. Silaturahmi. Nah, tadi kita sudah sama-sama melayani di sana ya. Baik, Dokter Bima, mungkin tiada kata lain, saya akan mengucapkan terima kasih banget ya kepada teman-teman semua di sini ya. Nanti saya satukan gambar yang sudah saya ambil unik, puskesmas di sini. Ada SMP-nya, ada SD-nya juga ya. Ada. Lengkap nih, wifi gratis. Wifi gratis sediakan ya. Ada. Makanya lebih enak di sinilah untuk para konten ya. Nah, tapi nggak apa-apa, itu adalah fasilitas pemerintah ya. Mudah-mudahan makin ditingkatkan. Oh iya, kita ada kenang-kenangan mana? Ya, baik. Dok, ini ada apa? Tidak, ini cuma mungkin kenang-kenangan. Ya, terima kasih dokter. Ya, dokter, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan, oke. Ya, dokter. Ya. Ya, terima kasih Mas. Ya, dokter. Dok. Ini kalau ada jamu, mungkin pakai jamu nih. Hei, apa tuh?
Oke dok. Ya, sama-sama. Ya. Iya. Cantik buat gue ya. Halo. Kayaknya dia vlognya dokter Adi tuh ada muka gue. Kegedean. Kita akan menuju pulang ke daratan. Awas motor. Ayo Pak. Daratan pulau. Jepang kali ya. Ini taman aja lah. Pak. Halo. Oh iya. Awas hati-hati. Naik lebih oke. Ini ya. Rapi juga ya. Hei, kita foto dulu dong di atas. Atas mana dok? Ini. Sabar deh. Dari mana? Dari kelurahan? Iya. Ngapa dulu semuanya nih? Aduh, pada masuk teramel. Tadi nggak dikomando. Panggil lagi, panggil. 1, 2. 1, 2. Widih gaya. Widih. 1, 2, 3.
Ya, Ada perawatan. ada 2 bed di dalam.